Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sofi Nurlaili, NIM 190810301069 dari kelas Analisis Keuangan A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, analisis keuangan dari PT Indika Energi Tbk. Saya akan menjelaskan ada 5 poin, yaitu deskripsi perusahaan, analisis aktivitas operasi, analisis imbal hasil atas modal investasi, dan analisis profitabilitas, 4 analisis arus kas perusahaan, dan yang terakhir yaitu analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Masuki pembahasan yang pertama, ya, mengenai deskripsi perusahaan. Nah, PT Indika Energi ini adalah PT yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi pertambangan, transportasi, dan jasa. Nah, sektor dari PT ini yaitu di sektor A, yaitu energi, dan subsektor minyak, gas, dan batubara. Untuk industrinya, industri dari PT Indika Energi Tbk ini yaitu industri batubara dan subindustri produksi batubara. Poin terpenting dari deskripsi PT Indika Energi Tbk ini yaitu sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Nah, dari sumber daya energi ini berfokus pada eksplorasi, produksi, dan pengolahan batubara. Untuk jasa energi sendiri ini meliputi rekayasa, teknik pengadaan dan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, dan juga logistik yang memungkinkan solusi yang konsisten dan efektif sepanjang rantai nilai energi. Untuk infrastruktur sendiri berupaya menjangkau seluruh sektor energi yang secara efektif dan efisien melalui logistik sungai dan laut. Tabel di samping dapat kita lihat bahwa perhitungan laba operasional didapatkan dari pendapatan operasional karena perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa dan juga penjualan, maka pendapatannya yaitu didapat dari pendapatan kontrak dan jasa dan juga pendapatan dari penjualan batubara. Untuk beban operasionalnya yaitu dari beban pokok, kontrak, dan penjualan, dan juga beban penjualan umum dan juga administrasi. Nah, hasilnya didapat sebagai berikut. Untuk 2019 dan juga 2018 dapat kita lihat bahwa adanya penurunan di tahun 2019. Hal ini dikarenakan nilai selisih yang terbesar yaitu ada pada pendapatan dari penjualan batubara. Selanjutnya yaitu laba atau rugi non operasional, di mana pada hal ini kita dapat melihat adanya perbedaan di 2018 dan juga 2019, di mana 2019 ini kerugiannya lebih sedikit daripada 2018. Hal ini dikarenakan pada perdagangan lainnya ini adanya peningkatan pada 2019 yaitu 41.472.292 dolar, dan juga adanya perbedaan pada beban keuangan, di mana beban keuangannya ini pada 2019 itu meningkat sebesar 100 juta dolar. Nah, beban keuangan ini dikarenakan adanya peningkatan pada premi pelunasan lebih awal obligasi dan juga akselerasi amortisasi biaya emisi obligasi. Yaitu penghasilan komprehensif, pos dan juga kebijakan akuntansi yang digunakan pada PT Indika Energi Tbk ini. Nah, berdasarkan tabel di samping bahwa kita dapat melihat penghasilan atau rugi komprehensif lainnya sebagai berikut. Di tahun 2018 yaitu laba, dan di tahun 2019 yaitu rugi. Untuk pos-pos luar biasa itu tidak ada pada PT Indika Energi ini, dan juga penggunaan untuk kebijakan akuntansinya sebagai berikut. Untuk PSAK yang telah digunakan yang secara efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya yaitu menghitung NOA dan NFO, di mana nilai ini didapatkan dari laporan posisi keuangan, yaitu memisahkan antara aset pendanaan dan juga aset operasi neto. Nah, ini juga untuk mempermudah analisis di bawahnya. Kita dapat melihat sebagai berikut untuk aset operasi neto dan juga untuk aset pendanaan netonya. Hasil dari NOA tersebut kita dapat menghitung yaitu yang pertama imbal hasil atas aset operasi neto. Sebelumnya kita harus juga menghitung NOPAT, di mana NOPAT ini juga ada perhitungan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif ini didapatkan dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. NOPAT ini didapatkan dari laba operasi dikali 1 dikurangi tarif pajak efektif. Nah, kita dapat melihat bahwa hasil dari RNOA atau imbal hasil atas operasi neto pada tahun 2019 dan juga 2019 ini berbeda, yang artinya bahwa
di mana laba operasi neto pada tahun 2019 ini mengalami penurunan dan juga adanya perbedaan nilai yang berarti bahwa perusahaan pada tahun 2019 ini masih belum bisa menutupi aset-aset operasi netonya melalui laba neto yang didapatkan. Selanjutnya yaitu imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Pada perusahaan ini tidak memiliki saham preference sehingga perhitungannya untuk dividen saham preference ini bernilai 0. Untuk ROCE pada tahun 2009 dapat kita lihat yaitu sebesar 0,5% dan ROCE untuk 2018 yaitu 9%. Hal ini berarti bahwa perusahaan masih belum bisa membayarkan sebesar untuk pemegang saham di perusahaannya dengan menggunakan laba neto yang telah dimilikinya. Sedangkan pada 2018 ini perusahaan hanya bisa mengembalikan sebesar 9%-nya saja. Selanjutnya yaitu imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage, di mana pengaruh dari leverage ini dapat dijabarkan dengan persamaan RNOA sebagaimana seperti rumus di samping ini. Nah, kita dapat melihat bahwa hasil di tahun 2019 yaitu 0,9 dan di tahun 2018 yaitu 0,082. Hal ini dikatakan bahwa OLEV-nya ini masih bernilai positif yaitu 0,6. Berarti bahwa OLEV yang bernilai positif ini pada PT Indika Energi Tbk ini tidak memberikan pengaruh terhadap pengembalian aset operasi di perusahaan. Imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto, di mana hasilnya ini sama dengan RNOA sebelumnya karena hanya pada perhitungan ini hanya menambahkan pendapatan saja. Sedangkan pada pendapatan 2019 ini adanya penurunan, sedangkan pada 2019 ini lebih tinggi sehingga hasilnya sebagai berikut 0,8% dan juga 7,4%. Yaitu imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi oleh leverage. Kita dapat melihat pada rumusnya ini adanya margin laba yang disesuaikan dikali dengan perputaran aset dan juga dikali dengan leverage. Hasilnya sama dengan ROCE sebelumnya yaitu pada 2019 yaitu 0,5% dan pada 2018 yaitu 9%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan rata-rata aset ini tidak memiliki pengaruh terhadap hasil dari perhitungan ROCE yang dipengaruhi oleh leverage ini. Lanjut untuk imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau biasa disebut dengan ROIC. Pada rumus perhitungannya yaitu laba neto dibagi dengan modal investasi. Dapat dilihat bahwa perhitungannya yaitu 2019 yaitu 0,5% dan 2018 yaitu 9%. Hasil ini sama dengan ROCE di mana menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dalam mengelola investasinya itu adanya penurunan pada 2019 yaitu sebesar 8,5%. Analisis arus kas perusahaan. Pada perusahaan PT Indika Energi Tbk ini yang digunakan yaitu arus kas metode langsung. Dapat kita lihat bahwa sesuai dengan laporan arus kas yang tampilkan pada layar ini dan di sini saya juga menampilkan common size dari arus kas sendiri digunakan untuk menganalisis perhitungan yang ada untuk analisis arus kas tersebut. Hitungan analisis arus kas yang pertama yaitu arus kas bebas. Nah, di sini saya menghitungnya hanya arus kas bebas pada 2019 saja dikarenakan adanya suatu perubahan NOA yang dihitung. Yaitu perubahan NOA ini adalah selisih dari NOA 2019 dan juga NOA dari 2018. Nah, dapat dilihat bahwa hasilnya yaitu minus. Hal ini berarti perusahaan masih belum bisa mengelola arus kas pada 2019 ini dengan baik karena adanya nilai yang minus. Perhitungan yang selanjutnya yaitu rasio kecukupan arus kas, di mana hasil dari perhitungan di samping dapat kita lihat bahwa hanya 0,11 yang berarti arus kas operasi ini masih belum cukup untuk menutup dividen dan pertumbuhan operasi karena hasil dari rasio ini kurang dari 1 yang merupakan jika 1 itu tolak ukur bahwa sebuah perusahaan itu dapat mampu mencukupi kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan dari eksternal. Berdasarkan rasio-rasio yang kita hitung mengenai arus kas tadi, dapat diketahui bahwa pendanaan perusahaan itu didapat dari utang bank, lain-lain,
utang pihak berelasi, pihak ketiga, dan yang terbesar yaitu pada utang obligasi. Hal ini dapat dilihat pada common size aset pendanaan neto. Rasio kas terhadap aset lancar. Berdasarkan perhitungan di samping dapat kita lihat bahwa antara 2019 dan juga 2018 itu perbedaannya hanya 0,02, sehingga perusahaan masih pengelolaan dalam kas ini masih stabil terhadap liabilitas jangka pendek. Nah, perhitungannya pada 2019 yaitu 0,8 dan pada 2018 yaitu 0,91. Hal ini semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin liquid dalam pembayaran liabilitas jangka pendeknya. Ternyata pada 2019 ini masih belum selikuid pada tahun 2018 dikarenakan adanya penurunan pada kas tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai menginterpretasikan perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini berhubungan dengan penjualan pada piutang. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada 2019 yaitu periode penagihan piutang yaitu 68 hari untuk 2019 dan 2018 yaitu 52 hari. Adanya kenaikan di mana dalam penagihan dan juga jika diinterpretasikan dalam perputaran persediaan sebagai berikut: jumlah hari penjualan dalam piutang ditambah dengan jumlah hari dalam persediaan menjadikan periode konversi untuk persediaan untuk tahun 2019 yaitu 75 dan 2000. Selanjutnya mengenai jumlah hari untuk utang. Rata-rata jumlah hari untuk utang yang beredar yaitu dari utang usaha dibagi dengan beban pokok penjualan. Karena kenapa kita menggunakan beban pokok penjualan? Karena kita mendapatkan harga dari pembelian yaitu sebesar beban pokok penjualan. Kita masukkan dalam akun beban pokok penjualan. Hal ini didapat dari 51,5, artinya 51 hari untuk kita bisa berbelanja lagi atau melakukan pembelian. Dan untuk 2018 yaitu 42 hari kita dapat melakukan pembelian terhadap persediaan tersebut dengan cara utang usaha. Yaitu rasio cepat, di mana rasio cepat ini didapatkan dari perbandingan dengan kas setara kas efek yang diperdagangkan ditambah dengan piutang dibagi dengan liabilitas jangka pendek, dihasilkan sebagai berikut. Untuk tahun 2019 yaitu 1,52 dan 2018 1,55. Hal ini perbedaannya cukup sangat sedikit, berarti perusahaan ini masih ukuran arus kas ini berasal dari arus kas operasi dibagi dengan liabilitas jangka pendek, dihasilkan pada tahun 2019 yaitu 0,21 yang nilainya masih kurang dari 1, dan pada 2018 nilainya juga masih kurang 1. Hal ini berarti kas masih belum bisa menutupi liabilitas jangka pendek dengan nilai seperti yang ada. Berdasarkan slide ini kita dapat melihat bahwa common size dalam analisis solvabilitas ini tertinggi pada liabilitas tidak lancar. Karena kita melihat bahwa pendanaan pada perusahaan ini masih kurang, sehingga pada perusahaan ini menambahkan tertinggi pada eksternal yaitu liabilitas tidak lancar yaitu utang obligasi. Yaitu hubungan laba dan beban tetap. Dalam perhitungan ini kita dapat melihat hasilnya yaitu 2019 yaitu 0,74 dan pada 2018 yaitu 3,4. Berarti laba yang tersedia untuk membayar beban tetap terutama pada 2019 ini yaitu beban tetapnya yaitu beban sewa pembiayaan dan juga beban bunga yang dibayarkan dengan laba yaitu sebesar 0,74 dan yang 2018 yaitu 3,4. Arus kas terhadap beban tetap. Nah, kita dapat melihat bahwa hasilnya pada tahun 2019 yaitu 4,9. Hal ini berarti arus kas untuk pembayaran beban tetap ini bisa mencapai di angka 4. Nah, untuk cakupan laba atas dividen saham preferen ini tidak dihitung dikarenakan pada perusahaan ini tidak ada saham preferennya. Berdasarkan perhitungan kesulitan keuangan melalui Almanzi Score didapatkan hasil yaitu 1,5, berarti perusahaan ini berada pada ambigu karena batas dari kebangkrutan yaitu 1,2 dan
Berdasarkan analisis tadi, saya menyarankan untuk kreditor berhati-hati dalam memberikan kredit pada PT Indika Energi Tbk, dan untuk investor mungkin bisa dikarenakan melihat kondisi ekonomi sekarang semakin membaik, kemungkinan perusahaan ini nantinya juga akan beroperasional dengan baik.